Shalom Bapak Ibu, welcome to IFGF Medan. Kembali lagi bersama saya Anugrah yang akan membawakan Wartas Pekan minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Guru Wiranto. So pastikan Bapak Ibu tetap stay tune di channel YouTube IFGF Medan. Hari ini IFGF Kids akan mengadakan fellowship bersama IFGF Kids kelas Mighty, yaitu anak-anak berusia 6-12 tahun. Fellowship ini akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom pada jam 1 siang ini. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak anak-anak Anda dapat mendapatkan link melalui saudari Rebecca. Teen, Youth, dan College, jangan lupa hari ini jam 5 sore kita akan dilayani oleh Ko Darwin. Seperti biasa, jam 5 sore melalui Instagram Live @TYC_IFGF Medan. So, see you guys. Doa malam akan kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung, boleh menghubungi saudari Gracie Lala. I care, you care, everybody care. I care kita laksanakan setiap hari minggunya. So, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam I care, boleh menghubungi Bapak Roni Manalo. Kelas home dan kelas serve sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan discipleship journey-nya, boleh mendaftar melalui Bapak Roni Manalo. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikianlah Wartas Sepekan minggu ini. Selamat beribadah. Shalom Jemaat IFGF Medan. Pada pagi hari ini saya percaya kita penuh dengan antusias. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan Dia karena Dia yang layak mendapat pujian dan penyembahan kita. Amin. Mari kita bersorak, mari kita melompat, dimanapun kita berada, mari kita bangkit berdiri. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Katakan janjimu ya dan amin.
Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersyukur buat kebaikan Dia, bersyukur buat segala sesuatu yang Dia sediakan untuk kita. Terima kasih Bapa yang baik. Ku datang
Shalom Church, hari ini saya percaya kita semua antusias untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, saya mau ajak kita semua sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan lakukan deklarasi terlebih dahulu. Semuanya siap? Boleh angkat e-Bible kita, boleh angkat Alkitab kita di tangan kanan. Mari sama-sama kita deklarasikan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater blessing. Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berdoa kekuatan, kesehatan dari Tuhan ada di tengah-tengah Anda semuanya, di tengah-tengah keluarga Anda semuanya. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita keluar sebagai pemenang melalui setiap proses di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini saya akan membawakan satu topik sermon yang diberi judul Ultimate Treasure. Sama-sama katakan dengan saya Ultimate Treasure. 3, 2, 1. Ultimate Treasure. Apa sih artinya ultimate treasure? Ultimate itu bisa diartikan kalau kita lihat di kamus itu artinya yang terakhir. Makanya seringkali disebut dengan ultimatum gitu. Kamu saya ultimatum ya. Kalau sekian bulan gak menikahi saya, maka bla bla bla. Ada ultimatum, artinya yang terakhir. Kemudian bisa diartikan dengan yang sebenarnya gitu. Jadi ultimate karena dia munculnya terakhir, maka bisa dibilang yang sejati gitu ya, seperti yang sebenarnya, yang pokok, yang utama, atau yang penghabisan. Nah, jadi ultimate treasure ini harta. Jadi harta yang sebenarnya, harta yang penghabisan, yang the real gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa di dunia saat ini sudah di-drive dengan pandangan bahwa uang itu begitu powerful, betul. Uang itu sangat mempunyai kuasa yang begitu besar gitu, pengaruh yang begitu besar. Kalau kita punya uang banyak, maka kita akan dinilai sebagai wah orang yang hebat gitu, atau wah orang yang memiliki prestis yang tinggi, orang yang sangat bergengsi gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya punya motivasi, misalnya kalau saya nanti saya punya uang banyak, saya nggak akan dipandang rendah lagi oleh orang lain gitu. Atau mungkin juga pernah didukung oleh pengalaman masa lalu yang pernah direndahkan oleh orang lain karena tidak memiliki uang. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini dan pandangan-pandangan seperti ini akan membawa kepada bisa dikatakan satu hal yang tidak baik, yang itu nanti bisa terakumulasi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mau kita semua sama-sama hari ini bersama dengan saya, kita sama-sama belajar ya tentang ultimate treasure. Nah, kita juga tahu bahwa banyak orang rela mengorbankan segalanya. Kadang-kadang segalanya demi apa? Demi uang. Bekerja dari pagi sampai larut malam, waktunya semua dikorbankan. Bahkan mungkin mengorbankan keluarganya. Bahkan ada yang mengorbankan nama baik. Tapi tahukah saudara, seperti Pastor Indra 2 minggu yang lalu katakan, segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Ya, segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Ada banyak sekali kita dengar bagaimana cerita orang-orang yang memiliki banyak uang, namun mereka juga akhirnya mengambil keputusan mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Sebenarnya uang tidak bisa membeli yang namanya sukacita, tidak bisa membeli namanya kebahagiaan. Kalau saudara yang gemar mengikuti olahraga, tentu tahu ada beberapa pemain sepak bola yang rela dibayar lebih murah, bukan lebih murah, lebih kecil gajinya. Saudara pernah dengar Lionel Messi misalnya. Lionel Messi ini dia bermain di klub Barcelona ya. Dan tahukah saudara bahwa waktu kecil Lionel Messi ini dia punya sedikit kelainan hormon. Jadi dia kekurangan hormon pertumbuhan, sehingga pada saat dia kecil sebenarnya ada banyak klub yang tertarik
Namun karena membutuhkan pengobatan yang nggak murah untuk mengobati Lionel Messi ini, sehingga banyak klub yang akhirnya mengundurkan diri. Nah, cuma satu klub yang mau membiayai pengobatan Lionel Messi, yaitu Barcelona. Jadi dari kecil mulai di treatment dan tanpa syarat, dia tidak ada syarat apapun, hanya Lionel Messi bergabung di klub tersebut dengan kontrak secara profesional. Dan kemudian mulai dari klub junior sampai main di klub senior, dan kita tahu bagaimana perkembangan Lionel Messi ini, dia sangat gemilang di dalam prestasinya, dan dia beberapa kali secara bergantian tuh dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa, pemain terbaik dunia dan lain sebagainya. Dan beberapa kali datang tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan kalau menurut ukuran uang ya, datang kepada Lionel Messi, bayaran dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Namun kita tahu Lionel Messi sangat setia dengan Barcelona. So dari sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang memang tidak bisa dibayar dengan uang. Banyak sekali pemain yang rela digaji dengan lebih kecil asal bisa mendapat kesempatan untuk bermain secara reguler. So banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita lihat bahwa uang memang kita butuhkan, tetapi uang bukan segalanya. So oleh sebab itu kita harus menyikapi uang dengan bijak. Ini bukan pesannya OJK, tetapi betul bahwa kita harus menyikapi uang dengan bijak. Matius 6 ayat 24 berkata demikian, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sangat menarik di Matius 6 ini bahwa di situ Alkitab tidak membandingkan Allah dengan iblis. Tetapi yang dibandingkan di situ adalah Allah dengan Mamon. Ini sangat menarik. Seperti kita tahu bahwa iblis itu sudah dikalahkan saat Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini begitu besar godaan dari Mamon atau uang atau harta. Dan itu bisa mendrive kehidupan setiap orang, bahkan orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dibawa kepada satu pemahaman-pemahaman yang salah. Oleh sebab itu, Matius mengingatkan kita untuk kita berhati-hati, harus menyikapi yang namanya uang itu dengan bijak. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua belajar dari kitab Yakobus dari pasal yang kelima ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan dari yang 1 sampai ke 3 dulu. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Perhatikan di situ bahwa di situ ada kata demikian, kekayaanmu sudah busuk ya, ada kata busuk di situ, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Kemudian ada lagi emas dan perakmu sudah berkarat. Jadi ada busuk, dimakan ngengat dan berkarat. Nah, kita tahu ketiga hal ini hanya terjadi apabila pada saat kita itu menumpuk atau menimbun harta kita. Dan kita tidak memakainya untuk jangka waktu yang cukup lama. Atau kita tidak menyalurkannya untuk jangka waktu yang cukup lama, betul? Kalau ada barang, ada pakaian yang ada di lemari kita dan kemudian kita sering pakai, kita sering gunakan atau bahkan mungkin kita berikan kepada orang, itu tidak akan dimakan ngengat, itu tidak akan bisa berkarat dan lain sebagainya, karena itu selalu digunakan. Jadi kata busuk, dimakan ngengat dan berkarat ini adalah ciri-ciri daripada kekayaan yang tidak pernah digunakan, tidak pernah disalurkan. Dan kita harus belajar bahwa setiap kekayaan, setiap treasure yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita harus pergunakan, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya mempunyai anjing, saya memelihara seekor anjing dan
Anjing jenis terah pekerja itu memiliki satu ciri khas bahwa energi yang dimiliki dia harus disalurkan setiap hari. Kalau energi itu tidak disalurkan, energi itu akan disalurkan dalam bentuk-bentuk yang negatif. Makanya kita harus mengajak anjing tersebut untuk exercise, mungkin lari, mungkin jalan, dan lain sebagainya, bermain, dan lain sebagainya. Sebab apabila energi tersebut tidak disalurkan, maka itu bisa disalurkan dalam hal-hal yang sifatnya merusak. Mungkin menggigit barang tertentu, dan lain sebagainya. So, segala sesuatu seperti energi itu perlu kita salurkan. Nah, juga di sini bicara tentang kekayaan atau bicara tentang harta yang kita punya. Itu juga harus kita gunakan, kita salurkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya busuk, dimakan ngengat dan berkarat. Nah, ayat 3 tadi dikatakan demikian bahwa kita itu mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Yakobus 4 beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa hidup kita itu seperti uap, betul? Sebentar saja kelihatan, sebentar saja lenyap. Jadi coba kita pikirkan ini, kalau ini adalah hari-hari terakhir kita, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya bekerja semata-mata untuk menumpuk uang dan berfoya-foya memuaskan keinginan pribadi kita? Atau kita bekerja dan menggunakan uang tersebut untuk membuat satu perubahan, baik itu terhadap komunitas dimanapun kita berada, atau di tengah-tengah keluarga kita, atau kita menggunakan itu sebagai sesuatu yang bisa berguna bagi banyak orang. Coba kita pikirkan bersama-sama. Pastor Indra 2 minggu yang lalu sempat mention bahwa apa yang kita tinggalkan dengan uang jauh lebih penting daripada uang yang kita tinggalkan. Ini sangat menarik. Apa yang kita tinggalkan dengan uang jauh lebih penting daripada uang yang kita tinggalkan. Seperti kita tahu, uang adalah sesuatu yang sifatnya temporary, sifatnya sementara. Kadang bisa ada, kadang bisa enggak ada. Nah, sangat penting bagi kita untuk kita mulai berpikir bagaimana menggunakan sesuatu yang temporary ini, sesuatu yang sementara ini untuk bisa membuat satu perubahan yang permanen. So, pergunakan kesempatan demi kesempatan untuk kita bisa melakukan menggunakan setiap resources yang kita punya untuk membuat satu perubahan ke arah yang lebih positif. Nah, jadi bagaimana uang yang sifatnya sementara bisa menghasilkan suatu perubahan positif yang sifatnya permanen. Itu adalah ultimate treasure, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya, bukan uang. Jadi hari ini ada 2 hal yang saya mau ajak kita semua sama-sama belajar. Yang pertama adalah use, don't be used. Use, don't be used. Pergunakanlah, jangan dipergunakan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Ayat yang ke-9 berkata demikian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena ingin kaya, manusia terjatuh. Sebenarnya dia gak bermaksud untuk jatuh, tetapi dia terjatuh. Karena ingin menjadi kaya. Kadang-kadang orang terjebak ingin kayanya, tapi dia gak tahu sesudah kaya dia mau ngapain, cuman mau mengejar kayanya, mengejar menjadi kaya. Padahal kita harus jelas dulu, sesudah kita kaya, kita mau lakukan apa? Kita harus punya, sesudah kita kaya tujuannya kemudian apa? Kita harus punya visi yang jelas tentang menjadi kaya dan sesudah itu mau kita lakukan apa? Sama halnya seperti orang yang membangun rumah tangga atau ingin menikah. Kalau banyak sekali orang kita temuin dalam pikirannya hanya ingin mewujudkan satu pesta pernikahan yang wow luar biasa.
itu nggak salah, that's good gitu. Tetapi hendaklah kita fokus, kita jangan hanya pada membuat satu pesta pernikahan yang luar biasa, wah. Tetapi sesudah menikah, sesudah hari H, apa yang akan kita lakukan? Apa keluarga seperti apa yang ingin kita bangun? Nah, kita sama-sama perlu belajar. Sama halnya dengan kita menjadi kaya. Tidak ada yang salah untuk kita menjadi kaya, namun sesudah kita menjadi kaya, apa yang ingin kita lakukan? Motivasinya apa? Ayat yang ke-10 dan 11 berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau ini, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. So dari sini kita tahu ya bahwa uang itu nggak salah, nggak ada yang dosa dengan punya uang, nggak ada yang salah dengan kita memiliki banyak uang. Tapi cinta uanglah yang salah. Cinta uang yang salah. Bahkan beberapa orang demi memburu uang ada yang bisa mengorbankan imannya. Ya kan? Ada yang mencari pasangan hanya berdasarkan seberapa banyak uang yang dia punya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana ayat ini berkata bahwa memburu uang. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau yang namanya memburu, kita selalu memburu apa yang ada di depan kita. Betul ya? Kita nggak pernah memburu apa yang ada di belakang kita. Kita selalu memburu apa yang di depan. So, kalau kita memburu hal yang di depan kita, jadi buruan itulah yang akhirnya akan memimpin kita. Kalau buruan itu ke kanan, kita ke kanan. Buruan itu ke kiri, kita akan ke kiri. Kita akan selalu follow. Dan uang is not a good leader, but a good follower. Uang itu bukan pemimpin yang baik, tetapi uang adalah pengikut yang baik. So kita harus belajar bahwa kita harus bisa mengendalikan, kita yang harus jadi leadernya untuk uang, untuk harta, untuk kekayaan kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan. Kita yang bisa mengendalikan uang ini, kita kendalikan, bisa untuk memberkati orang lain, bisa untuk membantu orang lain, bisa untuk mensupport keluarga kita dan lain sebagainya. Membuat satu perubahan di komunitas kita. Namun jangan sampai justru kita dipimpin oleh uang. Sampai-sampai kita nggak punya waktu lagi dengan keluarga, sampai-sampai kita nggak punya waktu lagi untuk beribadah, sampai-sampai kita nggak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang esensi di dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 4-6 berkata demikian, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. So seperti tadi saya bilang bahwa sebenarnya nggak salah punya uang, tetapi kita harus ingat bahwa ini yang kedua yang mau saya bagikan adalah no shortcut. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Kalaupun ada jalan pintas, itu bukanlah jalan yang Tuhan ingin untuk kita lalui jalan itu. Karena jalan itu akan membuat kita jatuh dan jalan itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada shortcut. Kalau kita mau mendapatkan uang atau mendapatkan harta, ayat ini mengingatkan jangan itu dari hasil kita menahan upah orang lain yang sudah menuai hasil ladang kita. Jangan juga itu kita menahan-nahan yang berkat yang seharusnya kita berikan kepada orang lain. Tidak mau berbagi, tidak mau sharing. Dan kita lebih memilih hidup, ayat yang kelima, dalam kemewahan, hidup dalam berfoya-foya untuk memuaskan hati kita.
Itu bukanlah jalan yang Tuhan mau, tetapi Tuhan mau untuk kita itu mendapatkan harta kekayaan kita melalui cara yang Tuhan ingin lakukan di dalam jalan kebenaran. Melalui integritas. Kita perlu terus menerus, menurut saya terus menerus kita cek apakah jalan, apakah cara yang saya lakukan ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita nggak ada yang 100% bisa sempurna, namun kita terus belajar. Kalau di tengah perjalanan kita sadar, oh sepertinya ini sudah tidak benar di hadapan Tuhan, yuk cari jalannya, bagaimana caranya untuk kita bisa kembali dan kita bisa melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kenapa juga tidak ada shortcut? Karena Tuhan sangat menghargai yang namanya proses. Saya juga pernah sampaikan bahwa Tuhan itu respect dengan yang namanya proses, betul? Kalau Tuhan mau ciptakan dunia beserta isinya bisa dengan sekali jentikan jari langsung jadi semuanya. Namun kenapa Tuhan harus berhari-hari, hari pertama, ada hari kedua, ada hari ketiga. Tuhan ciptakan apa yang pertama dan kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu karena Tuhan sangat menghargai proses. Apalagi pada saat Tuhan membentuk manusia, menciptakan manusia, dia dikatakan membentuk. Tuhan memproses. Jadi Tuhan sangat respect, Tuhan sangat menghormati dengan proses. Demikian juga kita harus belajar melalui proses-proses di dalam kehidupan kita. Kalau buat generasi saya tentu nggak asing lagi dengan film Doraemon dan Nobita. Betul? Nah, salah satu karakter di dalam film ini yang namanya Nobita tentu saja. Dan tahu ya bagaimana karakter seorang Nobita. Nobita ini maunya mau enak, mau cepet, mau gampang, mau simple gitu ya. Pokoknya mau begitu. Luckily, untung sekali dia punya sahabat yang namanya Doraemon. Yang bisa membantu dia mewujudkan keinginan-keinginannya ya kan melalui apa? Kantong ajaib. Mau bisa keliling dunia, oh ada pintu ajaib gitu ya, bisa pintu kemana saja gitu, buka ya kan. Buka dari sini nanti bisa kemana saja aksesnya. Nah Nobita ini kadang-kadang kalau saya nonton film Doraemon suka kesel gitu loh sama Nobita ini. Aduh gitu, kok kayaknya ngeselin banget ya. Nanti dia sangat egois gitu. Sangat kekanak-kanakan, nggak bisa bertumbuh. Saya dari SD nonton sampai sudah punya anak sekarang dia juga masih segitu-segitu aja. Maksud saya bukan itu, bukan secara usia, namun secara karakter Nobita ini nggak bertumbuh. Kenapa? Karena dia sangat bergantung dengan Doraemon. Dia sangat maunya shortcut, maunya ekspres, maunya pintas. Seorang yang maunya pintas, orang yang maunya ekspres, maunya shortcut, itu tidak akan bisa bertumbuh. Tapi orang yang melalui banyak sekali tantangan, banyak sekali challenge di dalam kehidupannya, dan dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, dia akan bertumbuh. Dan saya tahu setiap kita hari-hari ini pasti ada pergumulannya masing-masing. Ada pergumulannya masing-masing. Namun saya melalui kesempatan yang baik ini saya mau memberikan encouragement, memberikan semangat buat kita semua. Jangan menyerah, jangan menyerah. Apapun keadaan saudara jangan menyerah. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya akan pertolongan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik bagian kita. Maka saudara akan melihat, kita sama-sama akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita melalui setiap pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Dan tahun ini kita sama-sama akan melihat greater blessing terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap jemaat AFJ Medan yang terjadi, yang percaya katakan amin. Tapi ada pandangan kisera-sera lah. Apa yang terjadi, whatever will be begitu kan ya. Toh Amsal 10 ayat 22 saya pernah dengar baca dikatakan demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Betul? Mungkin ada dari saudara yang pernah membaca ayat ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi untuk apa saya kerja susah payah, untuk apa saya berjuang gitu. Nah kalau kita sama-sama baca versi bahasa Inggrisnya New King James Version,
Dikatakan demikian, the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan Tuhan tidak menambahkan kesusahan di dalam berkat itu. Artinya begini, artinya kalau Tuhan mau kasih kita berkat, berkat itu gak akan menyusahkan kita. Itu arti ayat ini, bukan artinya kita nggak usah bekerja. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan tidak akan menambahkan kesusahan pada berkat itu. Kalau Tuhan misalnya memberkati kita dengan, memang mau memberkati kita dengan rumah atau kendaraan atau dan lain sebagainya, kita tidak akan dibebankan dengan terlilit hutang, harus pinjam sana sini dan lain sebagainya. Mungkin saja jangan-jangan itu karena ego kita mau memaksakan kehendak Tuhan. So, kita perlu berjuang, kita perlu fight, melakukan bagian kita dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kembali kepada pembahasan tadi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu belajar untuk melihat ke dalam. Kita perlu belajar untuk melihat ke dalam. Saya mau ajak kita semua sama-sama buka Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Tuhan itu kasih kita ability to produce wealth. Seperti tadi ya, kemampuan untuk menghasilkan kekayaan itu Tuhan yang kasih. Jadi Tuhan kasih kemampuannya, Tuhan kasih kekuatannya, bukan kasih kekayaannya. Tapi Tuhan kasih potensinya di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Tuhan kasih ability, Tuhan kasih kemampuannya dalam hidup kita. So yang perlu kita lakukan, kita perlu melihat ke dalam. Kita perlu belajar apa sih yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saya. Kalau saudara bilang, wah kayaknya gak ada deh yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya. Gak mungkin. Setiap orang Tuhan pasti taruh satu potensi. Sama halnya seperti anggota tubuh kita. Tidak ada satupun yang tidak ada fungsinya, yang tidak ada gunanya. Semuanya berfungsi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya punya fungsi. Dan saya percaya melihat hasil ciptaan Tuhan, kita bisa ambil satu kesimpulan. Setiap manusia punya tujuannya dan punya potensi yang Tuhan taruh untuk mencapai tujuan tersebut. So kita perlu melihat ke dalam. Mungkin kita perlu banyak waktu untuk merenung. Kalau kita selama ini berpikir saya nggak punya, mungkin karena kita terlalu sibuk dan nggak punya waktu untuk memikirkan, untuk merenungkan apa sih sebenarnya yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita perlu belajar bahwa ultimate treasure itu bukan di luar. Tetapi ultimate treasure itu di dalam dan asalnya dari Tuhan. So kita perlu belajar mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ingat perumpamaan tentang talenta? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Dan yang dikasih 1 ini dia tidak mau mengelola. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa dan akhirnya harus diambil, diberikan kepada yang lain yang mau mengelolanya. Sama halnya dengan potensi di dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini Tuhan ingatkan kita semua untuk kita sama-sama coba merenung kembali. Apa sih yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan Anda semuanya. Dan kalau kita sungguh-sungguh merenungkannya, saya percaya saudara akan melihat satu potensi, satu benih yang sudah Tuhan taruh. Mungkin benih itu belum kelihatan sebagai sesuatu yang wow, belum kelihatan sebagai sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena yang namanya benih
perlu proses, perlu penyempurnaan, perlu waktu. Nggak bisa langsung jadi, nggak bisa langsung instan. Tapi kita perlu mengasahnya, melatih, mengasah, melatih. Sampai akhirnya itu bisa jadi sesuatu yang bisa menghasilkan ultimate treasure. Dan ultimate treasure itu bisa kita salurkan, bisa kita channel kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Sehingga kita di dalam kehidupan kita bukan hanya minta berkat saja, memperkaya hidup kita dengan berkat, tetapi kita akan menjadi saluran berkat. Kita menerima berkat, kita salurkan. Kita menerima berkat, kita salurkan. Dan saya berdoa biarlah setiap kita semuanya hari ini kita belajar. Ada 2 hal tadi saya mau ingatkan kembali. Bahwa di dalam hidup ini yang namanya treasure itu kita harus use, don't be used. Pergunakan, jangan sampai kita dipergunakan. Yang kedua adalah no shortcut. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati kehidupan Anda dan saya. Mari sama-sama saya undang kita semua, sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami. Hingga hari ini kami percaya Tuhan sudah membawa kami melalui setiap proses dalam kehidupan kami. Kadang-kadang ada naik, kadang-kadang ada turun. Kami percaya bahwa Tuhan Kau melihat setiap perjuangan kami. Dan kami berdoa menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Karena di luar Tuhan kami gak mampu melakukan apa-apa. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua jadi orang-orang yang bijaksana di dalam mengelola setiap treasure, setiap harta yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa one day kami semua harus mempertanggungjawabkan setiap harta yang sudah Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu. Apakah kami mempergunakannya dengan bijak atau tidak? Oleh sebab itu ajari kami Tuhan. Mulai hari ini biarlah hari-hari ke depan kami setiap hal yang bisa kami terima, kami boleh mempergunakannya dengan bijak Tuhan. Kami bukan hanya mempergunakan untuk memuaskan keinginan kami pribadi saja, tetapi kami juga bisa memberkati orang lain. Kami bisa menjadi saluran berkat. Kami bisa membawa satu perubahan, membawa satu dampak bagi orang lain, bahkan bagi kehidupan orang lain Tuhan. Aku berdoa biarlah hidup kami bukan hanya senantiasa untuk diri kami sendiri, tetapi biarlah keluar benih-benih yang kami boleh tabur ke tanah-tanah yang subur Tuhan. Sehingga melalui benih-benih itu kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap benih yang kami taburkan. Sehingga kami bisa melihat ada pertumbuhan di sana, ada growth di sana Tuhan. Sehingga benih itu akan bertumbuh dan berbuah 160-30 kali lipat. Dan Tuhan, aku serahkan setiap jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tapi aku percaya Tuhan, bagaimana roh Tuhan ada di setiap anak-anak Tuhan yang bekerja mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah roh itu memimpin kami di dalam kami bekerja, di dalam kami berusaha, sehingga kami semuanya penuh dengan semangat, pantang menyerah, berjuang dan bisa melakukan satu breakthrough demi breakthrough Tuhan. Sehingga di dalam usaha kami diberkati Tuhan. Dan kami, kerinduan kami melalui usaha yang diberkati ini, kami bisa memberkati orang lain Tuhan. Memberkati keluarga kami, memberkati orang lain. Urapi setiap anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk keluarga demi keluarga yang sudah Tuhan percayakan pada setiap kami. Kami berdoa biarlah di momen-momen ini, di masa pandemi ini, setiap keluarga bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik.
Kalau ada perselisihan, aku berdoa saat ini, roh pengampunan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kelemah lembutan di dalam setiap perkataan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua roh egois, roh ingin menang sendiri, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya biarlah setiap keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang solid di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, semangat yang baru setiap hari. Kami tahu ini gak mudah Tuhan, karena mereka harus school from home. Tetapi kami percaya Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan memperbarui semangat kami semuanya. Khususnya anak-anak-Mu yang belajar, yang bersekolah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami aman di tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. God bless you and happy Sunday church.